Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video sebelumnya kita sudah menjawab untuk poin pertama ini ya. Kemudian kita berikutnya adalah kasuistik ya. Berapakah besarnya debit hidrograf satuan pada jam ke-1 hingga sampai ke jam ke-5 ya, seperti itu ya. Baik, kita kembali ke Excelnya ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan T-nya adalah kita ya, T hidrograf satuannya kan ini ya. Nah, di sini nilai angka 1 ini belum ada ya, jadi angka 1 kan terletak di sini ya. Kemudian nilai jam kedua juga sama nih, kan belum ada ya, meskipun di sini adalah 2,052, tapi kan ini bukan jam 2 tepat ya. Terus kemudian di jam ketiga ini juga sama, jadi belum ada di sini. Nah, maka kita akan melakukan apa yang namanya interpolasi seperti itu ya. Kita akan melakukan interpolasi linear ya, terhadap nilai-nilai T dan nilai-nilai V-nya. Kita bisa menuliskan di sini ya, inilah T yang kita cari. Kita lihat di soalnya ya. T-nya adalah 1, 2, 3, 4 hingga 5 ya, seperti itu. Kemudian kita tulis di sini ya. T yang kita cari adalah T1, T2, 3, 4 dan 5. Seperti ini. Ini saya senterkan. Nah, usahakan teman-teman setiap kali membuat grafik seperti ini atau membuat tabel seperti ini, usahakan rapi ya. Artinya komanya juga tertata, terus kemudian alignmentnya juga sudah diatur. Contohnya ini menggunakan center, ini menggunakan rata kiri dan sebagainya. Nah, teman-teman mulai belajar untuk menyajikan data secara baik seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil contoh yang jam pertama ya. Ketika saya ditanya, Pak, ketika T jam 1 berapa sih Pak V-nya? Ketika kita melihat di sini, oh ya ternyata ini belum ada nih ya. Kita belum bisa menjawab V-nya ini berapa. Karena apa? Karena T1 di sini dia tidak ada ya. Adanya 0,94 sampai dan 1,026. Sedangkan T1 ini terletak di antara 0,941 dan 1026 ya. Ini untuk sebagai bantuan saya kasih warna misalkan seperti ini ya. Nah, jadi posisi 1 ini dia ada di antara 0,941 dan 1026. Nah, kita mengenal atau belajar apa yang namanya forecast linear. Sama dengan forecast. Nah, ini ya kita klik yang forecast linear ya. Nah, di sini kita diminta nilai X-nya berapa nih? Nah, nilai X-nya adalah baik, sebentar ini saya panjangkan dulu ya karena nggak kelihatan. Nah, ini saya panjangkan, maksudnya biar angkanya kelihatannya. Sama dengan forecast ya, forecast ini kita double klik yang forecast linear ini. Nah, kemudian kita ditanya nih, nilai X-nya tuh yang mana gitu. Nah, di sini nilai X yang kita cari adalah di nilai T sama dengan 1 ini. Ini adalah nilai X-nya. Oke, terus kemudian ini ya tanda titik koma, kita ketik di sini tanda titik koma. Kemudian kenaun YS-nya tuh yang mana? Artinya parameter Y yang kita ketahui itu yang mana? Kalau tadi T itu kita asumsikan sebagai X, nah maka kenaun YS ini atau parameter Y ini sebaliknya ya. Berarti yang kita cari, berarti dia adalah yang V-nya. Berarti di sini di mana posisinya ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita ditanya nih, kita kasih dulu titik koma dulu. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi kenaun YS ya atau parameter Y yang diketahui mana, sekarang kita diminta parameter X yang diketahui yang mana. Nah, kita di sini maka kita klik atau kita blok yang di sebelahnya sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini ya hasilnya ketika kita enter menjadi seperti ini. Nah, berarti bagaimana? Berarti ketika T sama dengan jam 1 persis ya, artinya jamnya persis di angka 1, maka hasilnya adalah 6920. Nah, angka 6920 ini terletak di antara 7225 dan 6,7 seperti ini. Nah, ini ya. Jadi tadi kita menggunakan forecast yang linear ya, seperti itu ya. Baik, atau
Mungkin saya coba sekali lagi ya untuk menjelaskannya. Baik, ini saya coba sekali lagi. Baik, kita ditanya nih, nilai Xi berapa sih pada jam ke-1 ya. Kemudian kita cari di sini. Ternyata pada jam ke-1 di sini, ternyata di sini tidak ada nilainya. Sehingga kita perlu apa? Perlu melakukan interpolasi. Interpolasi Xi di sini tadi hasilnya adalah harusnya berada di antara 7,2 sampai 6,7 ini, atau 6,7 sampai 7,2. Jadi di area inilah forecast linear yang akan kita lakukan. Rumusnya adalah sama dengan forecast, ini kita double klik yang linear, kita klik 2 kali. Nah, kita ditanya nilai X-nya yang mana? Nilai X-nya karena kita asumsikan bahwa T itu adalah dia parameter atau variabel X, maka kita klik di angka 1 ini. Kemudian kita ketik titik koma, kita ditanya kenawan YS-nya mana atau parameter Y yang diketahui yang mana. Nah, karena T adalah parameter X, maka variabel Y-nya berarti adalah yang X-nya. Nah, di sini yang X yang diketahui yang mana atau parameter Y yang diketahui yang mana? Yang diketahui adalah yang di sini. Kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita ketik titik koma lagi, kemudian kita ditanya kenawan X ya, apa? Kenawan XS-nya yang mana? Nah, berarti yang diketahui adalah yang di sini ya. Nah, untuk apa para variabel X yang diketahuinya. Kemudian kita tutup kurung ya. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, nilainya adalah 6,92 di sini ya, berarti di antara ini ya. Ketika T sama dengan 1, maka nilai hidrograf satuannya adalah 6,92 meter kubik per detik. Oke, berikutnya adalah angka 2 ini ya. Angka 2 ini yang mana? Kita cari. Nah, angka 2 terletak di antara mana? Ini kan 2-nya kan adalah T-nya ya. Angka 2 terletak di antara 1,9 hingga 2,052. Berarti ada di area ini ya. Di area sini. Jadi angka 2 ada di antara 1,9 dan 2,052. Nah, kita dicari nih, disuruh mencari nilai Q-nya berapa sih. Nah, kita tidak perlu menggunakan rumus ini tadi ya, artinya tidak perlu mencari ini lagi, tapi cukup kita ini kan. Jadi ini salah satu tips juga untuk Excel. Jadi kita tidak perlu mengulang rumusnya dari awal, tapi kita bisa menarik kopinya ini. Kita tarik kopi ke bawah. Seperti ini ya. Nah, permasalahannya kita perlu ngecek dulu. Kalau ini kan kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya benar ya, ada di blok biru ini ya. Nah, ketika kita melihat yang di 2 ini, kita klik 2 kali. Nah, ternyata posisinya dia disalah nih ya. Kan harusnya kan posisinya dia ada di kotak biru ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup melakukan drag terhadap kotaknya ini, kita paskan di sini. Nah, seperti ini juga sama. Kita tempelkan di sini, kemudian kita klik kiri ya, sambil ditahan, kemudian kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita enter. Nah, oke, udah selesai. Berarti nilai Q pada jam T kedua adalah 1,206. Baik, bagaimana untuk jam ketiga? Jam ketiga sama persis ya. Jam ketiga terletak di antara mana? 2,9 dan 3. Nah, ini kita blok dulu ya. Kita blok ini adalah untuk dalam rangka memudahkan aja ya. Sama persis seperti tadi ya, kita klik sel di sini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini hasilnya minus, kemudian kita klik di sini. Nah, ternyata dia masih berada di sini ya. Nah, tinggal kita drag lagi ke bawah. Kita tarik ke bawah menggunakan klik kiri ya. Ditahan sambil ditarik ke bawah. Kemudian kita enter lagi. Nah, sudah ya, langsung ketemu nilainya 0,18. Kemudian yang keempat. Oke, yang keempat kita blok lagi ya. Nah, 4 terletak di antara ini dan ini ya. Nah, sini kita blok dulu. Ini kita sama ya, kita copy ininya, formulanya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Seperti ini. Seperti ini juga ya. Dan kita enter. Oke, ini sudah ya. Nah, T ini yang terakhir adalah T jam ke-5. Nah, T jam ke-5 ternyata di sini belum ada ya.
Di jam kelima ternyata ini belum ada, sehingga kita perlu memanjangkan apa? Perlu memanjangkan data yang ada di sini seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi di sini kita ditanya T di jam kelima ya. Seperti yang kita lihat di sini, ternyata di sini belum ada ya. Jadi ini baru berarti di 4,275 ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memanjangkan datanya ya. Seperti ini ya, contohnya. Kita panjangkan terus gitu ya. Setelah sampai berapa? Mungkin sampai coba sampai 8 seperti ini ya. Nah, tapi di sini memang kondisi ini ya, kondisi Q per QP-nya di sini dia sudah 0 ya. Dia sudah 0 semua ya. Jadi sampai ini pun juga dia hasilnya sudah 0. Nah, kemudian di sini kan tadi kita sudah melakukan ini ya, untuk perkaliannya ini. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Seperti ini ya. Ini juga sama ya. Ini kan sudah kita kalikan apa? Perkaliannya kan sudah ada ya rumusnya ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, tinggal kita cari jam kelima nih yang mana, seperti itu ya. Kita cari jam kelima yang mana. Ya, jam kelima terletak di antara ini ya. Nah, di sini ya. Nah, namun di sini kan 4,9 sampai 5 ini ternyata hasilnya dia sudah 0 semua ya. Jadi kita tidak perlu lakukan interpolasi, tapi cukup ditulis dengan 0 saja. Nah, di sini sudah terjawab semua ya. Sesuai dengan yang di soalnya. Berapa besarnya debit hidrograf satuan pada jam 1? Hasilnya adalah 6,9. Pada jam kedua berapa? 1,2. Kemudian jam ketiga adalah 0,18. Debit satuan pada jam keempat 0,023. Kemudian T sama debit hidrograf satuan jam kelima dia hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi ini sudah kita jawab untuk yang ini ya, untuk poin yang kedua seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perhitungan debit banjirnya atau debit maksimumnya ya. Jadi kita nanti akan mengkalikan hidrograf satuan kita dengan hidrograf akibat hujan efektifnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk sesi ini sudah ya. Jadi ini sudah terjawab semua besarnya T-nya ya. Kemudian berikutnya kita akan menghitung debit ini ya, debit banjirnya akibat terjadi hujan efektif 1,5, kemudian 2 cm dan juga 2,5 cm. Baik, berikut demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan menghitung ini ya, besarnya hidrograf satuan yang kasuistik ya pada jam ke-1 sampai ke-5. Berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan kembali untuk perhitungan debit banjir maksimum. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.